Meskipun dalam riwayat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim jelaskan Nabi ketika Isra bukan di Masjidil Haram, adanya di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah sepupu Nabi, yaitu putri dari Abu Thalib. Kenapa orang Quraisy menolak? Karena secara empirik tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa yang secara empiris saat itu ya, dilakukan minimal 40 malam perjalanan unta. 40 malam secara empirik. Iya kan? Kok diklaim dari sebagian malam. Dan Nabi ceritakan, aku di malam itu didatangi oleh dua orang, kemudian dibelah dadaku, ya kan? Itu hadis paling sekali. Dibelah, dibersihkan hatinya dengan zam-zam sampai bersinar dan seterusnya, ditutup kembali, kemudian didatangi ada namanya hewan namanya buruk. Saya baru paham buruk itu dalam bahasa Arab artinya albar, kilat, kecepatan cahaya. Albar buruk, kata Nabi, ketika buruk itu yang bentuknya lebih kecil dari kuda di atas keledai, itu kalau sudah menggerakkan kakinya melesat. Dan saya lihat kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kurang lebih 1.500 km. Kira-kira butuh berapa waktu buruk itu sampai ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa? Berapa? 1 detik sampai enggak? Kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik. Dan sekarang tahun 2000 ada seorang sarjana asal Mesir di Amerika dapat hadiah Nobel namanya Profesor Ahmad Zuhair, menemukan menghitung bisa 1/1000 detik. Jadi bisa ngitung tuh lompatnya buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan teknologi femto namanya. Hitungannya 1/1000 detik. Kita bisa nggak hitung 1 juta dalam 1 detik? Jangan kan 1 juta, Ustaz. Ngitung 100 1 detik bisa nggak coba? Dari 1 sampai 100. Susah. Apalagi udah tua. Maka ketika Nabi cerita nih, ya agak ilmiah, agak serius ya, nggak apa-apa ya. Ini kuliah sama kuliah. Ketika Nabi cerita, dikumpulkanlah kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Ya, kata Nabi, aku tadi malam saksikan, aku tadi malam ini berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di sebagian malam. Kata orang kafir Quraisy, kok bisa? Kami nggak percaya. Maka sebagian sahabat ada yang menganggap Nabi itu udah gak waras. Kenapa? Karena menolak hukum empiris tadi. Gak masuk akal, gak mungkin kami ke sana 40 malam. Ini engkau cerita sebagian malam. Gak masuk akal. Akhirnya tampillah Abu Bakar sebagai penyelamat. Abu Bakar begini, ya Rasulullah, aku ini sudah pernah ke Baitul Maqdis, sudah pernah ke Masjid Aqsa. Disebut Masjid Aqsa, kata ulama ada 2. Pertama, jarak antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu 1.600 km jauh. Kedua, pembangunan Masjidil Aqsa itu setelah Masjidil Haram 40 tahun. Berarti lebih dulu Masjidil Haram. 40 tahun Masjidil Aqsa jauh. Tolong Nabi sampaikan ke kami yang hadir nih, kalau engkau pernah ke sana, tolong jelasin tentang keadaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Abu Bakar ingin menguatkan peristiwa Isra melalui data empiris. Tuh, betul nggak? Maka akhirnya Nabi agak bingung, bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan, sedangkan peristiwanya semalam. Gak ada lampu kayak sekarang. Ada mohon ya Allah, tolong berikan saya petunjuk. Akhirnya Jibril diberitakan Allah, Jibril ambil miniatur, jadikan Masjid Aqsa itu di hadapan Muhammad seperti miniatur lengkap. Maka Nabi menjelaskan rinci, ini Masjid Aqsa,
letaknya di jalan ini pintunya ada sekian, jelasin sama detail betul seperti orang pedang sana. Dan memang betul pedang sana. Kita aja ke Masjidil Haram yang sekali nih yang haji bisa ngejelasin ke Masjidil Haram. 40 hari loh. Bisa nggak? Ini Nabi diminta ngejelasin Masjidil Aqsa, beliau cuma sebentar doang perjalanan. Itulah mukjizatnya. Karena Nabi menjelaskan detail, maka Abu Bakar bersaksi, saya pernah ke sana dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Berarti Abu Bakar menolak tudingan Nabi enggak waras, mulai data empirik. Mana empirik penting. Zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Kalau sekarang ada orang nggak pernah umroh, nggak pernah haji, bisa jelasin nggak tentang Ka'bah? Bisa kan? Ka'bah ada di mana? Kan bisa jelasin karena ada tayangan YouTube. Itu yang penting ya. Jadi manusia ini perlu tahu bahwa ada hukum bumi, ada hukum langit. Yang hukum langit enggak ditolak sama orang kafir. Kenapa? Itu mau udah di luar nalar kan, susah ngomongnya, ya kan? Tapi kalau bicara tadi dari Mekah menuju Palestina, itu empirik. Karena hukum bumi yang berlaku. Artinya apa? Di sini kita diminta oleh Allah sebetulnya apa? Ya, kalian berperilaku melakukan hukum bumi. Ya, kenapa? Karena kalian hidup di bumi. Ya. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata-kata subhana di sini artinya maha suci. Ayat ini turun ketika tadi Nabi cerita ditolak. Makanya Abu Bakar ketika menjelaskan bahwa Nabi itu betul-betul pernah datang ke Aqsa, makanya Abu Bakar digelar namanya As-Siddiq. Nah, ketika itu supaya lebih meyakinkan turun ayat ini apa? Allah bersumpah tuh dengan zatnya yang suci. Saya kasih ilustrasi ya. Kira-kira kalau ada orang, katakanlah utusan gubernur deh, ya, datang ke kita, itu ternyata utusan ini kurang meyakinkan, itu kita percaya apa enggak? Enggak. Ini pakainya kayak gini, aku utusan gubernur gitu kan? Kita tolak kan? Nah, biasanya untuk meyakinkan itu dia bawa apa? Bawa apa? Tanda, bisa jadi ya, bisa SK apalagi, bisa surat rekomendasi macam-macam lah, yang bisa menguatkan. Nah, ini Al-Quran salah satu menguatkan apa yang Nabi sampaikan, bahwa ini adalah memang peristiwa sudah Allah lakukan. Nggak ada lagi yang bisa menolak. Allah yang sudah bersumpah sangat kuat. Tadi sudah dijelaskan secara empiris oleh Abu Bakar, ditambah lagi dengan langsung sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi Isra Mi'raj ini perlu saya ceritakan. Paling tidak ada 3. Pertama, ini peristiwa kan terjadi tahun 11-12 kenabian. Ketika itu Nabi sedang giat-giatnya berdakwah, tiba-tiba 2 orang yang selama ini, ya, yang selama ini menopang dakwah Nabi itu meninggal. Pertama pamandanya Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah. Ini kalau pamannya Abu Thalib, dia orang yang berpengaruh, mempunyai pengaruh politik di Quraisy, di Mekah. Yang kedua Siti Khadijah ini sebagai apa? Boleh dibilang sebagai, katakanlah memberikan bekal, apa namanya? Ya, modal lah kira-kira begitu. Modal bekal. Maka kita sebenarnya diajarkan Nabi ini bahwa dakwah Islam juga akan bisa berjalan lancar tanpa 2 ini nih. Pertama pengaruh politik, kedua modal. Nggak bisa. Contoh nih pengaruh politik. Makanya Nabi aman, nggak diganggu kufar-kufar. Apa ada Abu Thalib. Sekarang tadi Pak RT cerita dari sambutan wali kota. Kalau Pak Ustadz yang ada status Ustadz ceramah,
tolong bantu masjid atau tolong bantu guru-guru TPA, kira-kira bisa langsung jalan nggak? Tapi satu wali kota bikin SK, ini SK tolong setiap guru TPA di Bandar Lampung diberi honor, jalan nggak? Jalan. Ada anggarannya nggak? Pasti dianggarkan. Kalau nggak dianggarkan tuh yang nggak nganggar langsung dipecat sama Wali kota. Artinya lebih sakti mana? Ceramah ustadz apa SK-nya wali kota atau SK-nya gubernur? Nah, dua-duanya nggak beda ini. Artinya harus bersinergi. SK-nya RT. Artinya pengaruh politik penting, maka jangan nggak peduli politik. Politik penting. Pilihlah orang yang mendukung kebijakan dakwah kita. Jadi kita bersyukur nih wali kota, ya alhamdulillah ini peduli. Ya silahkan, dan kita sudah rasakan tuh manfaatnya. Ya mudah-mudahan kebijakan ini terus berjalan dalam kepentingan umat Islam. Maka ketika dua sokongan ini nggak ada, itu mulai itu Nabi itu rapuh. Sudah mulai tertopi airnya ya. Karena kenapa? Ketika dua topangan ini nggak ada, otomatis kafir Quraisy semakin berani, ya, semakin berani menghalangi dakwah Nabi. Ketaib ternyata air diganggu, kan begitu. Saya kira nggak perlu saya ceritakan. Ini Nabi sebagai manusia tentunya ya, bersedih, ya. Gimana satu sisi dia tinggal orang yang tercinta, dua orang itu istri tercinta. Karena Nabi punya istri betul 9, tapi cuma punya anak dari 2. Pertama Khadijah yang paling banyak, yang satu itu dari Maria Al-Qibtiyah. Selebihnya nggak punya anak. Ya, Aisyah itu masih mengganti tapi nggak punya anak. Dia punya cuma 2 aja, dari Siti Khadijah dengan siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Ya, dia itu dia namanya Ibrahim, tinggal di waktu muda. Ketika Nabi ini mulai suntuk, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Dan saya kira Nabi ini diajarkan oleh Allah ya Muhammad. Ketika peristiwa Isra itu, Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi dipertemukan dengan para nabi. Sebetulnya ada pesan dari Allah, Muhammad, bukan kamu satu-satunya yang berdakwah itu susah. Sebelumnya Isa, saudaramu, siapa lagi, Nabi Yahya, kemudian Nabi Musa, sampai Nabi Adam, mereka juga susah. Artinya apa? Nih, kamu pertemukan, biar kamu ketemu. Yang kedua, bahwa Islam itu tersambung dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ya. Itu. Maka setelah itu barulah Nabi Mi'raj. Makanya kalau kita lihat peristiwa Isra itu adalah hubungan horizontal, sedangkan Mi'raj itu vertikal. Apa hasilnya? Nah, kalau kita baca nih, mohon maaf, ya. Ceritanya panjang di Sahih Bukhari dijelaskan. Nabi ketika sampai di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, sehingga cerita panjang lebar. Tapi ada pesan yang kita perlu paham. Ketemu dengan para nabi. Tapi yang menarik ketemunya dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi diperintahkan menerima waktu dan sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, Muhammad, apa yang kau terima dari Allah? Salat 5 waktu kok banyak kan? Kenapa aku ini diutus di umat yang memiliki kekuatan fisik melebihi umat? Aku diutus di umat yang memiliki umur panjang. Nabi Musa aja umurnya 400 sampai 500 tahun. Umatmu umurnya pendek, hidungnya pesek, kira-kira begitu. Udah pendek, umurnya pesek juga hidungnya kan. Badannya maksudnya nggak gede-gede amat gitu. Berat 50 waktu, kurangin, minta, dikurangin lah. Datang kedua, dikurangin 40, datang ketiga, kebanyakan 30, 20, 10, sampai terakhirnya 5. Iya. Ketika 5, Muhammad kurangin lagi, minta, udah malu lah. Turunlah ayat firman Allah SWT, Muhammad, meskipun 5 waktu,
tapi kualitasnya sama dengan 50 waktu. Saya nggak habis pikir seandainya nggak ketemu Nabi Musa, ternyata dapat 50 waktu, saya nggak kebayang. Nggak kebayang betul. Buat masjid. Kapan kita mau tidur? Ya, iya kan? Buat masjid. Apalagi pengantin baru, ya baru dia mau pengantin baru itu. Setengah jam udah azan. Marbot juga mabok itu, baru mau Ustaz korban, azan lagi. 50 waktu. Sedangkan jam kita berapa? 24 jam satu hari. Lah 50 berarti setiap 1 jam 2 kali Sholat. Kebayang? 5 aja udah kedodoran ya enggak? Apa 50? Cuman 5 ini Kompensasi. kata Nabi kualitasnya sama dengan 50 kalau dikerjakan dengan apa? Benar. Saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu rahimahullah. Kenapa sih dapat sholat Isra Mi'raj susah banget? Paham nggak? Kenapa Allah itu kasih ya wahyu sholat, perintah sholat 5 waktu itu melalui Isra Mi'raj? Kenapa nggak langsung kayak puasa? Kan nggak ada Isra Mi'raj. Iya, zakat nggak ada, sedekah nggak ada. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang menghubungkan bumi dengan langit adalah sholat. Paham nggak? Maka peristiwanya pun begini diatur dari bumi dulu, dari bumi ke langit. Maka kalau boleh saya sampaikan ini, pelajar dari sholat 5 waktu yang disampaikan Isra Mi'raj berarti apa? Di sholat itu ada nilai-nilai duniawi dan juga ada nilai-nilai ukhra, nilai-nilai bumi dan nilai-nilai langit. Kita ambil contoh. Saya pernah baca di tubuh kita ini, di otak ini yang terdalam ada bagian, saya lupa namanya, kalau orang medis pasti tahu, ada bagian paling dalam di organ otak kita itu yang hanya bisa dialihkan ketika sujud. Silahkan nanti di browsing. Ketika orang itu sujud, maka bagian otak terdalam itu yang paling sempurna dialiri darah ketika sujud. Maka dapat dipastikan orang-orang yang rajin sholat insya Allah sehat otaknya, teraliri cukup. Makanya Nabi ajarkan apa? Aqrabu ma yakunul abdul rabbi fa wasajid fa akhirud du'a fihi. Sebaik sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Maka diminta sujudnya itu benar. Apa itu benar? Dengan cara apa? 7 anggota sujud menempel di tempat sujud. Apa 7 anggota itu? Satu, ada 3 riwayat sebetulnya, tapi pilih salah satu. Yang paling masyhur itu adalah jidat, dahi. Kedua hidung, yang ketiga muka. Saya pikir yang paling sesuai itu yang saya lihat pendapat ulama itu dahi. Kenapa? Karena dahi itu lebih mudah. Ada orang dahinya jenong. Ya. Jadi yang mendarat duluan itu apa? Dahinya apa hidungnya? Jadi andai kata dia hidungnya pesek, ada dahinya, ketemu kan dahi. Tapi andai kata diwajibkan itu hidungnya nempel, orang yang hidungnya pesek nggak bisa itu sujud. Musek-musek nggak ketemu. Ya enggak? Gimana tadi nggak sah ini sujud saya kenapa? Ini nggak ketemu hidungnya ini. Ya, diuyak-uyak itu nggak ketemu orang hidungnya pesek. Maka riwayat 3 itu saya bilang itulah hikmahnya. 3 riwayat Nabi bilang boleh dahi, boleh hidung, boleh. Lah kalau orang Arab hidungnya mancung, maka ketemu hidung duluan. Juga. Hidung dulu ketemu. Cocok. Silakan pilih itu mana. Berarti satu itu dahi, yang kedua tapak tangan. Bukan siku nggak nempel ketika sujud, enggak nempel, nggak boleh nempel. Karena cuma 7 kata Nabi. Kedua tangan, ya sekalian belajar sholat ya. Kedua lutut sama kedua kaki, ujung kaki. Jangan diangkat begini kayak apa traktor gitu ya. Nempel. Ya. Nah, di saat itulah sempurna sujud. Nah, disitulah kondisi kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka perbanyak doa. Kata medis tadi paling sempurna orang otak yang mendapat aliran darah ketika subhanallah.
Saya baru tahu karena tadi cerita Isra itu bicara duniawi, Mi'raj juga bicara horizontal, vertikal. Nah, kalau kita lihat, mohon Bapak Ibu sekalian, apa sih sholat sebetulnya untuk apa? Sholat ini mohon maaf tidak ada kenal kata ligo kecuali ibu-ibu ya. Coba bapak-bapak yang lagi sakit wajib sholat nggak? Wajib. Wajib. Mau keadaannya apapun kecuali pingsan ya. Ya pingsan tidur nggak? Dia sakit wajib sholat. Ya, dia musafir wajib sholat. Di pesawat terbang wajib sholat. Dimanapun wajib sholat. Kapan dia wajibnya? Ketika meninggal. Selesai. Sholatin. Selesai kan? Nah ini menandakan sholat ini luar biasa. Pertama, dalam kehidupan kita nih, kalau diibaratkan kita ini HP atau HP, saya kira zaman sekarang nggak ada orang nggak punya HP. Ya. Di sini ada nggak yang masih punya HP tempur? Ada. Bukan dulu apa? HP yang monokrom, monokrom. Yang nggak gambar orang nggak muncul gitu. Cuman nggak ada kayaknya cuma satu dua kali. Ya, ada cuma satu dua, jarang. Taruhlah apapun bentuk HP, apalagi Android, ya, itu yang namanya file sampah ada nggak? Kita buka browsing nih, bubu ya, bagi bubu ini foto, ya langsung update status kan gitu kan? Lagi nyuci pakaian update status, lagi masak apa jengkol update status, apa aja lah pokoknya. Kebanyakan aplikasi kita, aktivitas kita buka browsing macam pasti ada sampahnya nggak? Ada namanya cache ya kan? Kalau diumpamakan itu kita ini HP, aplikasi jalan 24 jam ya, kecuali tidur. Maka sholat itu ibaratnya cleanernya, atau cleaner, pembersih file-file sampah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bersih, orang yang aman dari berbagai aspek, jaga sholat. Makanya Nabi sampaikan, as-salawatul maktubatu ila salatil maktubati mukaffiratun lima bainahun. Nah, sholat fardu ke sholat fardu yang lain menghapuskan dosa antara kedua itu bayang. Kita bangun sholat subuh maka menghapuskan dosa antara isya sampai subuh. Kita sholat apa? Zuhur menghapuskan dosa antara subuh sampai begitu terus. Sama juga cleaner tuh. Kita kan kalau mohon HP kalau udah kebanyakan file sampahnya sering hang nggak? Hang nggak? Iya, udah banyak virus macam-macam lah itu. Itulah fungsi sholat. Kita meriset kita. Kita diriset setiap kali sholat, diriset, dibersihkan sampahnya. Makanya kata Nabi, tahukah kalian apabila seorang itu punya rumah di depannya ada sungai mengalir jernih, mandi 5 kali di situ sehari semalam. Saya mau tanya ibu paling banyak berapa kali mandi sehari? Sekali. Ada yang 5 di sini. Boro-boro, berarti musim kemarau. Iya kan? Paling banter kita 2 kali. Kalau orang Arab mohon maaf 3 hari sekali Pak mandinya. Makanya orang Indonesia itu bahasa tiap hari 2 kali, bingung, ini kamu ini mandi apa gitu. Kayak binatang laut atau binatang sungai gitu kan, bahasa tiap hari kan gitu. Ya karena memang kalau tadi disampaikan kata Nabi, ini sungai di depan rumah kita mandi, ayakunu fi jismihi durnun kata Nabi. Adakah kotoran melekat di badannya? Enggak ada. Qaulullah ya Rasul, tidak ada. Itulah sholat kata Nabi. Jadi kalau kita ingin seperti HP yang bersih, lancar, aman, jaya, tidak terganggu, nggak lemot apalagi, ya nggak banyak sampah. Coba risetnya dengan apa? Dengan menjaga sholat. Makanya Allah sampaikan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat kalian dan juga sholat tengah. Sholat tengah itu adalah sholat apa? Asar. Karena tengah-tengah susah ya. Kita lagi di jalan mau pulang, ada orderan terakhir menjelang maghrib, udah
Akhirnya ketinggalan tuh, ya kan? Kadang-kadang begitu kita lupa, ya. Karena memang tadi posisi-posisi kita tertentu, ya. Posisinya kadang-kadang nanggung, ya kan? Karena nanggung aja lewat. Ini yang senyum-senyum kayaknya ngalamin ini. Order nanggung. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah. Cuma supaya aplikasi cleaner di HP ini berfungsi dengan normal, maka hendaknya apa? Yang terbaik adalah lakukanlah setiap gerakan sholat secara tumani. Nah, ada yang nanya, Pak Ustaz, kemarin waktu di Masjid Muslimin saya istri suami di Pawaman nanya, Ustaz, atau ibu-ibu yang nanya, Ustaz, apa benar tumanina itu gerakannya patah-patah? Kata saya, emangnya ada goyang apa tuh? Goyang siapa yang patah-patah itu? Kok nanya gitu Bu? Iya. Ada yang bilang gitu, Ustaz, ini goyang gerakannya patah-patah. Jadi kalau mau rukuk, Allahu Akbar. Gitu. Yang tumanina itu perpindahan satu rukun, ibu-ibu nih nggak tahu. Perpindahan satu rukun ke rukun yang lain secara normal, alami dan benar. Jadi saya ambil contoh nih, ya, ketika dari diri ke rukuk, Allahu Akbar, itu cukup, berarti udah tumanina. Itulah kata ulama, tumanina awal khusyuk. Kalau belum sempurna maka belum tumanina. Ketika sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, sampai berdiri lagi, itu tumanina dari rukuk ke i'tidal. Nah, ketika mau sujud dari i'tidal ini, Allahu Akbar. Silakan, versinya kan ada dua tuh. Ya, silakan pilih yang mana yang paling enak. Ada riwayat dengkul dulu turun, baru tangan. Ada yang tangan dulu baru. Saya tanya, ibu yang mana? Ibu dulu nih. Dengkul dulu turun apa tangan dulu? Muka. Kalau yang turun tangan dulu berarti udah BB-nya udah naik. Udah berdarah. Bapak-bapak mana dulu? Hah? Dengkul dulu. Yang benar. Kayaknya saya ngeliat tangannya dulu. Oke, masih oke. Boleh dua-duanya, ada dua-duanya. Iya kan? Lihatnya ada dua-duanya. Nah, ketika kita itu sujud dengan model seperti itu, silakan. Boleh, mau dengkulnya dulu, baru tangan, atau tangan dulu baru dengkul. Buat ada dua-duanya sahih. Itu namanya tumanina. Dan tumanina ini sebetulnya mengajak kita fokus. Ini mohon maaf, sholat salah satu syaratnya sholat yang baik itu adalah khusyuk. Ini saya cerita sedikit. Ada satu riwayat, ya, Abu Hanifah ini dikomplain muridnya. Ya, komplain muridnya. Kata muridnya, guru, saya ini pernah nyimpan harta karun di kebun saya yang gede, luas. Sekarang saya butuh harta karun itu, saya mau gali, lupa. Gimana caranya ingat? Kata Abu Hanifah, gampang. Ambil wudu, gelar saudara, sholat 2 rakaat. Kan bingung dia ini, apa maksudnya guru saya? Dia ngomong begitu. Orang lupa kalau suruh sholat. Udah praktekin aja. Betul, dia itu wudu, habis wudu gelar sejadah, sholat, takbir Allah, langsung ingat dia. Oh, di sana ya. Oh, ternyata di sana seperti itu. Pertanyaan saya, yang buat dia ingat siapa? Yang membuat dia ingat tempat dia naruh harta karun siapa? Hah? Setan, bukan Allah. Setan itu yang makanya kata Abu Hanifah, itulah rahasianya khusyuk. Kadang-kadang kita bertakbir lupa berapa rakaat, baru takbir udah gitu rakaat. Iya enggak? Makanya sholat itu berjamaah, Pak, Bu. Berjamaah. Bagusnya, ini alhamdulillah di masjid kita nih, jamaahnya banyak, alhamdulillah. Saya bersyukur ya. Dibandingkan masjid-masjid lain masih lumayan lah. Kenapa? Mohon maaf. Sebagus-bagusnya orang sholat di rumah, termasuk perempuan nih, ibu-ibu.
Jadi jangan dipakai hadis yang bilang katanya sholatnya perempuan paling bagus di rumahnya, di kamarnya di rumah. Nah itu riwayat yang banyak yang